Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya para hadirin yang sudah hadir, narasumber dan pengamat. Kemudian saya mau sapa-sapa pemirsa dulu nih. Selamat malam para pemirsa. Setia ruang diskusi telusur solusi. Nah, malam hari ini kita ada tema terkait solusi banjir di Kota Bekasi. Nah, ini tema yang cukup menarik ya, karena sudah memasuki akhir tahun. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa banjir adalah sebuah bencana alam yang terjadi karena jumlah debit airnya berlebihan, akhirnya masuk ke daratan. Nah, terkait hal tersebut ada beberapa titik di Kota Bekasi yang menjadi langganan, ya bisa disebut dalam kurung menjadi langganan karena kerap terjadi banjir di lokasi tersebut. Nah, terkait hal itu, persoalan banjir ini perlu ada solusi, makanya kita lakukan diskusi solusi ini di dalam telusur diskusi untuk mencari sebuah solusi, Pak. Jadi bukan pembenahan tapi pembenahan ya, bukan pembenaran tapi pembenahan untuk Kota Bekasi yang lebih baik lagi. Nah, saya pikir cukup ya dari saya. Kita tidak berlama-lama, langsung saja kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Sekretaris Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, Bapak Jainal Abidin Shah. Saya perkenalkan diri sebelah kiri saya, kemudian di tengah Bapak Wiratma ya, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Terakhir Bapak Pengamat Kebijakan Publik dari Bapak Bapak Bambang Istianto. Ya, beliau itu S1-nya di Jember, FISIP, S2 Kebijakan Publik UI, dan S3-nya di Manajemen Pemerintahan Satyagama. Oke, waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Sekretaris Dinas Bapak Jainal Abidin terkait banjir, Pak, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Pak Bogor. Terkait banjir, saya mesti menceritakan sedikit kondisi latar belakangnya. Jadi sejak 1 Januari 2020 itu intensitas hujan itu 377, sehingga beberapa titik terkena dan mengalami banjir hebat. Kalau kita lihat kondisi Kota Bekasi ini dari hulu, bahwa di hulu Kabupaten Bogor yang memiliki penduduk hampir sekitar 6 juta, di sana ada sungai besar, 2 sungai. Sungai Cilengsi yang panjangnya 67 kilo, kemudian Cikeas, kemudian bertemu di sekitar PGP, kemudian masuk ke Kali Bekasi sampai Bendung hampir 11 kilo, kemudian setelah Bendung masih ada aliran yang menuju laut atau Cikarang Bekasi Laut. Ketika di hulu dengan curah hujan tinggi, di Kota Bekasi tidak hujan, itu pun bisa terjadi banjir karena begitu besarnya runoff yang mengalir langsung ke sungai. Dan ini saat ini sudah ditangani, salah satunya adalah normalisasi Kali Bekasi dengan kegiatan pemasangan penanggulan dari yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Kemudian kondisi yang kedua adalah permasalahan di crossing tol. Di Kota Bekasi itu punya 13 crossing tol. Jadi pada saat hujan tinggi, curah hujan tinggi, terjadi antrian air di crossing tol yang menyebabkan wilayah selatan banyak tergenang. Kemudian untuk wilayah tengah, jadi hulu, tengah, kemudian hilir. Di Kota Bekasi ini dibatasi dengan wilayah Kabupaten Bekasi. Nah, banyak beberapa titik sungai yang masuk ke hilir itu mengalami penyempitan, seperti di Bojong Rangkong, Kali Kapuk, ya bottleneck.
di Jatimulya itu hampir mengalami titik-titik sumbatan sehingga stuck air untuk mengalir ke hilir. Itu kondisi ketiga. Kondisi keempat, pada saat yang sama dengan curah hujan tinggi terjadi air pasang, sehingga air dari darat cukup lama juga mengantri untuk mengalir. Atau apa ya? Mungkin ini yang dampak dari perubahan iklim barangkali ya, kenaikan muka air laut. Dan pada saat yang sama ini terjadi, maka banjir lebat kemungkinan bisa terjadi seperti 1 Januari 2020. Ya. Kemudian di 10 das bekas ini dilalui 10 daerah aliran sungai yang kondisinya daerah aliran sungai itu banyak pemukiman, ya, sehingga garis sepadannya itu mengalami pengurangan space, sehingga banyak terjadi hambatan-hambatan ketika akan dilakukan pemeliharaan, sehingga di situ sedimentasi maupun sampah itu berulang terus terjadi. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang mempunyai peran dalam rangka titik-titik genangan maupun banjir di Kota Bekasi. Nah, BMFDA dalam rangka banjir ini beberapa yang sudah dilakukan, melakukan pengerukan di titik-titik saluran maupun saluran sekunder seperti di Teluk Pucung, Lawan Wisma Asri bekerjasama dengan FKRW. Kita guyup di sana, FKRW melakukan kerja bakti dengan beberapa titik-titik hambatan saluran yang harus dilakukan pembongkaran misalnya. Jadi rekan-rekan FKRW itu bekerjasama dengan Satpol maupun kelurahan maupun kecamatan, kemudian BNSDM menyediakan peralatan dan dukung tim pematusan untuk melakukan pembersihan. Itu beberapa yang sudah dilakukan, termasuk juga di Kali Rawalumbu dilakukan pengurukan untuk menambah kapasitas daya tampung sungai. Kemudian juga dilakukan di Tanah Apit, dilakukan pembongkaran. Itu luar biasa sedimentasinya, walaupun masih beberapa banyak titik yang belum terjangkau karena tadi peralatan akses yang tidak bisa masuk. Pembongkaran bangunan yang di atas saluran, Pak, itu dilakukan pembongkaran supaya yang hambatan aliran itu bisa. Tapi ada masalah di hilirnya tadi berbatasan dengan Kabupaten Bekasi. Kita juga sudah berkoordinasi dengan beberapa titik di Kabupaten Bekasi yang harus dilakukan pelebaran. Namun Kabupaten Bekasi masih menyanggupi terkait dengan pembiayaannya. Kita juga didukung oleh tim pematusan. Jadi tim pematusan itu adalah berjumlah sekitar 40 orang. Itu terus keliling di 12 kecamatan untuk melakukan pembersihan saluran-saluran tersier maupun drainase untuk mengangkat sedimentasi maupun sampah. Terus keliling, dan itu memang jumlahnya belum optimal karena saking banyaknya titik-titik yang harus dilakukan pembersihan. Hal ini terkait dengan ya sifat hujan kita yang selalu membawa sampah dan lumpur. Ini luar biasa. Beberapa titik yang sudah saat ini sedang dilakukan adalah pembesaran, melakukan penambahan kapasitas crossing, duplikasi crossing. Salah satunya dari 13 crossing tadi sudah 3 buaran, kemudian sasak jarang, dan saat ini sedang dilakukan adalah duplikasi crossing di BSK, itu dari untuk pengendalian banjir dari arah Galaksi sampai ke hilir. Dan ini sedang berlangsung dengan berbagai tahapan perencanaan untuk semuanya dalam rangka mengurangi, Pak. Kalau menghilangkan banjir sepertinya susah karena hampir 80% Kota Bekasi sudah tertutup lahannya.
Dan ini terus kita lakukan upaya-upaya sosialisasi ke masyarakat, karena memang kebutuhannya saat ini adalah harus banyak dibuat polder. Di hulu itu harus banyak polder. Kemudian juga perlu dukungan masyarakat untuk bersama-sama menambah kapasitas sumur resapan. Jika dihitung, mungkin kebutuhannya hampir bisa 1 juta sumur resapan yang kita butuhkan supaya menampung air hujan dari pada saat curah hujan tinggi, sehingga meminimalkan air yang mengalir ke sungai. Dan ini juga dalam rangka upaya konservasi sumber daya air. Nah, di BMSDA itu kita mengacu juga pada standar pelayanan minimal yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR, bahwa banjir sebenarnya batasan banjir genangan itu adalah 30 cm selama 2 jam dan tidak lebih dari 2 kali dalam setahun. Nah, ketika di atas 30 cm, maka ini yang di atas lebih dari 2 jam, maka seringkali dibutuhkan tindakan dari BPBD untuk melakukan evakuasi maupun penyelamatan warga masyarakat. Dan kita selalu standby, rekan-rekan, kita memiliki 2 pompa URC namanya, yang siap melakukan membantu percepatan pembuangan air di titik-titik yang membutuhkan pemompaan, sehingga lebih cepat lagi terbuang ke sungai. Nah, itu yang saat ini kita upaya-upaya yang kita miliki dalam rangka upaya solusi mengurangi banjir maupun genangan. Dan ini kita sudah memiliki payung hukum, Perda Drainase, Sistem Drainase nomor 6 tahun 2020, yang di sana memiliki ruang lingkup terkait dengan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi genangan dan banjir maupun upaya-upaya untuk konservasi sumber daya air. Itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan kondisi di Kota Bekasi dan langkah-langkah yang akan kita lakukan terus ke depan untuk mengurangi wilayah banjir di Kota Bekasi. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jainal, sudah memberikan keterangan kita cukup banyak ya di sini bahwa SDA ini sudah melakukan banyak hal terkait penanganan banjir ya Pak ya di Kota Bekasi. Kemudian langsung saja ke Bapak Wiratma, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Silakan Pak, waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Jainal, terima kasih atas kesempatannya. Izin Bapak-Bapak, dalam menghadapi musim penghujan 2021 ini, BPBD melakukan beberapa hal Pak untuk menghadapi musim hujan Pak. Kami sih berharap tidak ada banjir Pak, tapi kami harus selalu siap siaga untuk melakukan yang terbaik gitu Pak. Kami sudah melakukan apel siap siaga bencana, mohon izin, apel siap siaga menghadapi musim hujan pada bulan Oktober yang lalu di Jati Asih Pak. Kenapa diambil di Jati Asih? Karena Jati Asih ini jika terjadi bencana banjir adalah kecamatan yang paling terdampak, paling besar. Makanya kami lakukan apel kesiapsiagaan di sana. Pada saat apel kesiapsiagaan itu kami mengundang beberapa stakeholder Pak, baik dari dinas terkait seperti BMSDA, Disdamkar, LH, dan juga dari unsur samping seperti Basarnas, dan juga dari relawan-relawan yang ada di Kota Bekasi Pak. Jadi dengan apel kesiapsiagaan itu kami mengukur berapa potensi yang ada di wilayah Kota Bekasi, sekaligus dengan berkoordinasi sehingga pada saat terjadi bencana, terjadi banjir, kami sudah tidak gegap lagi Pak, komunikasi sudah jalan seperti itu. Selain itu dari BPBD sejak bulan September, di mana sudah mulai turun hujan, kami mensiagakan petugas-petugas kami di setiap kecamatan Pak untuk melakukan yang pertama deteksi dini. Misalkan terjadi hujan, apakah terjadi genangan, seperti apa, apakah perlu evakuasi atau tidak,
Dan juga sebelum terjadi hujan, mereka ini, teman-teman di lapangan ini berkoordinasi dengan kewilayahan, baik lurah, camat maupun RT RW untuk menentukan skenario terburuk. Apabila misalkan terjadi banjir, harus evakuasinya kemana, jalur evakuasinya melalui mana, sudah dikomunikasikan sejak awal, sehingga misalkan terjadi bencana, teman-teman di wilayah serta masyarakat ini sudah mengetahui harus kemana, harus seperti apa gitu. Dan selain dengan tadi yang telah saya sebutkan, teman-teman di wilayah yang kami sebar itu juga sudah melakukan pengamatan, terutama di tanggul-tanggul, sehingga apabila ditemukan tanggul yang sekiranya perlu perbaikan atau gejala bocor rembes, kami segera bisa koordinasikan dengan BPMSDA untuk dapat ditangani segera. Dan untuk mengantisipasi apabila terjadi bencana tadi, kami juga mensiagakan perahu-perahu Pak di titik-titik yang sekiranya potensi terjadi banjir itu, sehingga pada saat terjadi banjir kami sudah ada peralatan untuk evakuasi di sana. Mungkin seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak Wiratma. Ini artinya lebih banyak ke petugas yang taktis berkeliling Pak ya. Ini bekerja sama dengan RW juga ya Pak? Untuk Pak, dengan di wilayah langsung di KRW-nya, di kelurahan. Jadi kami sih berharap kedepannya kita dapat membentuk kelurahan tanggap bencana, terutama buat di titik-titik yang rentan tadi ya Pak ya? Sepanjang aliran kali Bekasi Pak. Jadi dari pengamatan kami di Bekasi ini ada 2 tipe banjir. Pertama banjir kiriman, yaitu di sepanjang daerah aliran sungai, dan banjir yang diakibatkan oleh hujan yang tinggi, hujan lebat. Akibat crossing tol tadi yang tadi dijelaskan Pak Jenderal itu siap. Seberapa ini Pak, setelah baru atau yang pengalaman sebelumnya, apakah ini dianggap efektif oleh BPWD sendiri, tindakan seperti ini, atau bagaimana Pak? Itu Pak, memang kalau untuk hujan lokal itu tadi seperti sampaikan Pak Jenderal, crossing tol itu memang paling signifikan. Jadi penyebab utamanya terjadi genangan yaitu terhambatnya aliran air saat melalui crossing tol tersebut. Jadi harapan kami jika nanti setelah selesai dinormalisasi semua crossing tol tersebut akan mengurangi risiko terjadi genangan terutama di wilayah selatan. Duplikasi ya tadi yang Bapak sebutkan ya, duplikasi crossing tol ya. Oke, terima kasih Pak Wiratma. Jadi dari Pak Wiratma kita bisa merangkum bahwa petugas taktis ini yang selalu berjaga-jaga dan siaga ya Pak ya. Jadi mereka juga selalu berkoordinasi. Oke, lanjut kita langsung saja ke Bapak pengamat kita, Kebijakan Publik Dr. Bambang Istianto. Waktu dan tempat Pak, dipersilakan untuk menanggapi clue-clue dari para narasumber ini. Mungkin ada tambahan dari Bapak selaku pengamat kebijakan publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan banjir di Kota Bekasi itu persoalan klasik ya. Tadi Pak Adiansyah dari Sekretaris Dinas Bina Marga ya Pak. Bina Marga itu telah menyampaikan data-data lengkap. Saya tidak akan mengulang kembali data-data yang disampaikan dan just itu fact. Dengan Pak Wiratma sudah juga upaya untuk menanggulangi banjir di Kota Bekasi. Jadi kalau dari aspek untuk perspektif kebijakan itu ada hal yang memang agak, kalau bagi saya soal banjir itu agak kritis dan agak miris. Karena satu, tidak terintegrasinya kebijakan dan inkonsistensinya kebijakan. Jadi kalau tadi Pak Adiansyah sudah mengatakan persoalan banjir dari hulunya. Hulunya itu punya siapa sih? Di namanya Bogor, Puncak, Borobudur ya. Itu kan sebetulnya ada
Perpres yang baru ya, peraturan presiden yang baru ya, nomor 60 tahun 20 ya. Bagaimana menata kawasan perkotaan Jabodetabek yang memang sungai-sungai yang dari hulunya itu seberapa jauh kebijakan pemerintah efektif untuk bisa mengurangi air yang mengalir ke bawah. Pemerintah pusat. Saya mau ngomong itu, tapi belum. Siap salah Pak. Yes. Jadi menurut saya itu seberapa jauh efektif? Ternyata belum dan tidak. Dan bahkan political will untuk menyelesaikan hulunya itu nggak ada. Menurut saya ya, kenapa? Berpuluh-puluh tahun. Coba bayangkan saja, jika banjir Kota Bekasi hanya diserahkan oleh di hilir, celakanya kota pemerintahan Bekasi lah yang akhirnya kasihan ya Bapak sudah merencanakan hebat-hebat, kemudian Bapak upaya menanggulangi luar biasa, standby-nya 24 jam, nggak ada artinya. Dan saya pribadi memang pernah tinggal di Bekasi Timur dari dulu tahun 80 berapa, 86 kebanjiran karena air dari pengairan. Begitu pindah saya di Jatiwaringin, ini case saja pindah. Itu juga banjir juga karena Bapak tadi bilang crossing tol. Saya kebanjiran setengah meter di rumah Pak di Jatiwaringin, perbatasan dengan Kota Bekasi dan Jakarta Timur. Najas itu ya. Jadi pandangan saya ini persoalan kompleks dan kebijakan itu harus konsisten dari hulunya, Pak. Seberapa jauh sungai-sungai itu kan kewenangan pusat. Ya, jadi Kementerian PUPR itu bagaimana mengelola sungai-sungai yang dari atas ke bawah. Prinsip air itu kan bagaimana kita upaya air mengalir sampai laut tanpa hambatan, kan gitu filosofinya itu kan? Kan gitu, air mengalir ke lautan tanpa hambatan. Bagaimana filosofi itu? Berbagai kebijakan. Tapi Pak Sekretaris Dinas itu sudah menjelaskan dari sisi teknis. Nah, dari sungai kemudian ada daerah aliran sungai. Nah, dari aliran sungai itu kan kalau yang ke Kota Bekasi kan Sungai Cikeas sebenarnya. Nah, Cilengsi juga ya, sampai ke kota di Bekasi, Sungai Bekasi di sini ya. Seberapa jauh dari aliran sungai terkait dengan wilayah itu pemerintah provinsi maupun pusat, seberapa jauh das itu dipelihara dengan baik. Itu persoalan. Nah, berbagai kebijakan-kebijakan, apakah pusat, apakah provinsi maupun tadi dari pemerintahan kota, itu baru das. Nah, das itu mengalir kepada pemukimannya. Nah, pemukiman itu akan ketemu dengan drainase yang dari Bapak sebut. Seberapa jauh Kota Bekasi, pemerintah kota itu mendesain kebijakan tata ruang untuk mengamankan drainase sampai dengan ke sesuai fungsinya. Nah, problemnya inkonsistensinya. Kalau tadi tidak terintegrasi, itu karena pemerintah pusat dengan di daerah itu ya mohon maaf, seberapa jauh juga Kementerian PUPR itu membackup sepenuhnya kebutuhan dari pemerintahan kota. Yang Bapak Sekretaris Dinas, saya kelimpahan di sini, bagaimana dengan di atasnya, kan begitu ya Bapak ya. Problem kebijakan juga dialami oleh Dinas Bina Marga di sini. Persoalan itu juga persoalan inkonsistensi kebijakan Kota Bekasi terhadap bagaimana membentuk das air itu mengalir sampai lancar ke laut. Lautnya kan di utara sana, Bebalan. Yes, itu sama sekali tidak konsisten di dalam membangun. Coba bayangkan, hari ini di M0 sini, ini kan daerah resapan, dan ini juga daerah untungannya untuk bagaimana serapan air di sini, tapi dibangun luar biasa. Lakukan juga begitu. Itu yang saya katakan instruksi kebijakan.
Jadi kalau terus terang, kalau soal banjir di kita diserahkan untuk hilir, kasihan pemerintah daerahnya Pak, nggak sanggup. Harus di backup full oleh kebijakan pusat. Teman-teman kementerian masing-masing terintegrasi seluruhnya. Ada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, ada itu. Kemudian ada Kementerian PU dan Kementerian Teknis yang lain. Itu saling bahu membantu. Jadi kalau persoalan pokok di kota Bekasi yang dihadapi itu adalah tidak konsistennya tata ruang. Zona-zona yang ada di 12 kecamatan ya, 12 kecamatan. Seberapa jauh penataan zona-zona, sana pemukiman, sini industri, sini untuk pendidikan, sini untuk jasa, dan linkage-nya bagaimana? Ya, kemudian titik-titik rawan yang dialiri dasi ke aliran barisan itu. Ketika ke situ, kan teori-teori tentang lingkungan banyak, para ahli banyak ya Pak ya. Terus kemudian tapi kan persoalannya instansi kebijakan implementasinya bagaimana? Ternyata rakyat ya terus terangannya ya menunggu itu. Ya. Dan kota Bekasi saya akui itu semakin meluas banjir ya, betul Pak ya? Iya kan semakin meluas. Ya, itu semakin meluas. Jadi yang berkurang berbanjirnya di daerah mana? Nah itu persoalan kita itu. Nah, yang tadinya nggak banjir jadi banjir, yang banjir tambah banjir. Nah, mungkin begitu ya yang barangkali yang coba saya amati. Kebetulan saya sebagai warga juga terkena dampak banjir juga, jadi bisa cerita, bisa ngomong. Just itu titik persoalan. Mungkin gitu ya. Nah kalau beliau ini yang menanggulangi ini ototnya harus kuat. Betul ya Pak Parinala ya. Saya kira itu dulu dari saya. Makasih. Ya, terima kasih Pak Bambang ya. Bapak Bambang Istianto tadi bahwa penekanannya dari inkonsistensi ya Pak ya. Kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah ya Pak. Dimana harusnya ada daerah buat resapan malah menjadi hunian padat malah ya, padat penduduk gitu. Nah menanggapi hal ini Pak Bapak Sekdis BBM SDA Pak Zainal Abidin, saya persilakan waktu dan tempat Pak. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak. Terkait dengan banjir itu memang ada beberapa ketidakpastian. Ya, ketidakpastian itu satu adalah terkait dengan seberapa besar cuaca yang harus bisa ditampung di setiap kawasan. Ketika kita membangun dengan hitungan skala ulang misalnya 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun, 1000 tahun. Kan kita tidak tahu kapan terjadi hujan dan seberapa besar hujan itu. Ketika kita membangun dengan hitungan Q 25, ternyata Allah berikan Q 1000. Nah ini yang suatu saat pasti terjadi kemungkinan itu. Nah itu yang tidak bisa kita prediksi ya. Contoh di tahun 1 Januari 2020 itu adalah beberapa yang contoh kasus yang 377 itu masuk kategori Q1000 Pak gitu, sehingga Jabodetabek hampir lumpuh. Kemudian faktor alam di Bekasi terkait dengan elevasi. Beberapa contoh, kemarin saya kedatangan Pak RW dari Jati Bening 2. Cerita hujan sebentar udah kenal. Bapak, wilayahnya elevasinya berapa? Oh iya Pak, di Jalan Jati Bening itu 19 Pak. Kemudian ke tengah lagi 18 Pak. Di tempat saya 17 Pak. Nah ini Pak, problem utamanya adalah elevasi ini yang ya seperti bagaimana kondisinya sudah permukiman yang menurun, cekungan. Nah,
ini yang kadang-kadang agak sulit juga gitu ya. PGP ya. Seperti PGP banyak titik-titik. Kalau dari Gamprit Pak turun Jatiwaringin sampai Jatiwaringin asri itu berapa elevasi yang tadinya sawah rawa sekarang menjadi hunian yang cukup luar biasa. Jadi faktor-faktor ini yang dibuat mungkin prediksi itu yang harus kita tanggulangi. Nah, sekarang solusinya apa? Kalau Pak Wali sering menyampaikan seperti di Bojonegoro, jadi memang harus diperbanyak embung, polder. Beberapa titik yang sekarang fasos-fasosnya tidak terpakai, pakai saja untuk polder-polder atau kolam retensi atau sumur resapan. Ini yang kesadaran. Bukan situ ya Pak, polder ya. Polder, kalau situ mungkin alam ya. Tapi kalau polder kan bisa kita buat, kita rancang, kita lengkapi dengan bangunan air, pompa dan dengan segala sistem drainasenya. Nah, itu yang kita dorong ke depan dan memang biayanya besar. Tadi benar Pak Bambang perlu dukungan dari pusat. Memang saat ini problemnya juga di kebutuhan lahan. Lahan juga mahal. Jadi kebutuhan untuk pembebasan ini yang memerlukan biaya yang cukup besar. Nah, ini kita terus bersinergi dengan provinsi maupun dengan Balai BWSCC dan Kementerian PUPR untuk mencari langkah-langkah upaya pengurangan. Kalau menyelesaikan banjir agak susah nih. Ada salah satu contoh kasus misalnya di Kartini Pak. Kartini itu ada sebelumnya banjir itu hampir sepinggang gitu ya, sekitar Mei 2020. Kemudian kita upayakan penambahan pompa. Tadinya ada pompa 6.000 liter per detik, kita tambah lagi 6.000 liter, 12.000 liter per detik. Dan itu salah satu testimoni lah, solusi menyelesaikan banjir. Kita tambah pompa. Jadi dengan pompa 12.000 liter per detik, itu dari 3 kali banjir, yang terakhir limpah saja di jalan. Jadi luar biasa, walaupun dengan ya resikonya memang BBM cukup besar. Nah itu ya kondisi yang kita alami. Jadi memang pembangunan itu memberikan dampak positif maupun negatif. Nah tinggal bagaimana ini yang negatifnya ini kita kelola bersama-sama, karena ya satu perkembangan pertumbuhan penduduk tidak bisa kita halangi ya. Dengan potensi warga Bekasi yang hampir 2,5 juta ini merupakan salah satu potensi juga pembangunan, tapi juga ada dampak negatifnya berupa kebutuhan lahan yang cukup besar. Nah ini yang harus kita sikapi dengan kebijakan-kebijakan yang terus melakukan upaya-upaya pengurangan. 10 gas misalnya, itu harus kita perlebar nanti ke depan, harus ada pendalaman. Kemudian harus membebaskan wilayah dasnya, wilayah aliran sungai, supaya GSS-nya itu mampu dengan pelebaran tadi menampung kapasitas curah hujan yang optimal. Mungkin itu tambahannya Pak. Pak, masih Bapak nih Pak, saya bertanya, apakah yang solusi-solusi tadi sudah mulai dilakukan Pak, seperti penambahan situ atau penambahan polder, kemudian sumur resapan tadi sudah mulai dilaksanakan Pak? Ya, ini testimoni juga. Kalau polder memang terus digalakkan Pak. Sekarang ini juga proses pembangunan, proses sudah berapa polder Pak yang kita punya di Kalau polder itu hampir sekitar 37. Terus nanti akan kita tambah ke depan di 12 kecamatan. Di 12 kecamatan. Sekarang ini dilakukan pembebasan di sekitar wilayah Cikiwul, nanti kita tambahkan juga di situ, dan beberapa titik penambahan. Dan ke depan juga kita sosialisasikan sumur resapan. Kita sudah melakukan upaya di Kecamatan Jati Asih. Jadi ukuran 3 kali 6 meter Pak, kita gali ditambah dengan pipa ukuran 12 in sebanyak 6 titik dengan kedalaman hampir 30 meter. Jadi itu adalah salah satu upaya. Dibawa ke dalam artinya Pak? Airnya diresapkan di bawah dalam.
ya, airnya diresapkan ke dalam sebagai upaya juga konservasi sumber daya air untuk tadi mengalirkan air supaya jadi cadangan air tanah ke depan. Dan ini harusnya kita butuh banyak, hampir bisa 1 juta sumur resapan yang harus kita gerakkan. Makanya saya juga ketika ada rekan-rekan RW datang, maka kita coba komporin lah, kita motivasi supaya ikut serta menambah sumur resapan. Nah, rencananya di RW 8 jadi bening 2 itu rekan-rekan dengan kesadaran menggali 2x2 dan kita siapkan pompanya. Mungkin itu ke depan yang harus terus kita galakkan dengan rekan-rekan forum FKRI. Memang itu effort yang cukup besar. Kemudian tadi Pak, bahwa Pak Bambang sendiri menyatakan bahwa berapa luas, bertambah luas atau makin kecil Pak area banjir, titik-titik banjir di Kota Bekasi? Pak, kalau banjir itu adalah tadi saya mengacu ke standar pelayanan minimal. Di Permen PU itu ada batasan ketika ketinggian 30 cm, ya, 30 cm di bawah 1 jam, tidak lebih dari 2 kali, itu sebenarnya masih wajar. Nah, ketika di atas 30 cm lebih dari 2 kali setahun, lebih dari 2 jam, nah itu yang menjadi problem. Dan itu kalau kita skala itu sebenarnya tidak banyak menambah sebenarnya, kecuali ada yang tambahan tadi Pak. Kecuali yang titik-titik kritis seperti di PGP, Villa Jatirasa, IKIP, PHP, kemudian ya Rawalumbu PHP, kemudian di Pejuang, itu adalah titik-titik yang kritis gitu ya. Tadi yang ketidakpastian tadi cuaca itu yang menjadi salah satu penyebab utama ya, yang sehingga titik-titik banjir itu lebih besar. Tapi ketika kita hitung sebenarnya di bawah 2 jam itu sebenarnya tidak terlalu banyak sebenarnya ya. Itu mungkin itu tambahnya. Artinya bahwa sebenarnya banjir langganan ini sudah mulai bisa minimalisir ya Pak ya? Minimalisir dengan pengadaan tadi folder dan sumur resapan di daerah memang rendah ya. Kemudian pembersihan saluran melalui tim pematusan, pengangkatan sedimen, menutup sampah. Ini memang sampah luar biasa. Sifat hujan kita selalu bawa lumpur. Setelah dibersihkan, nggak nunggu waktu seminggu, udah banyak sampah Masuk lagi lumpur ya Pak. Itu problem juga gitu. Siap, terima kasih. Buat Pak Bambang Istianto Pak, ini kan pemerintah pusat juga sudah melakukan program Citarum ya Pak. Seberapa efektifkah program Citarum tersebut? Pertama, yang kedua, kita juga punya banjir kanal timur dan banjir kanal barat kalau tidak salah. Apakah itu tidak menjadi sebuah solusi menurut Bapak gimana Pak? Iya, saya kira kalau sungai-sungai itu kan memang kewenangan Kementerian PUPR. Dan tadi Pak Sekdinas juga program utama menangani banjir dengan apalagi tata kelola sungai luar biasa besar biayanya. Nah, jadi memang kalau toh misalnya ada upaya, misalnya apakah normalisasi, apakah revitalisasi, atau naturalisasi, yes itu secara normatif kebijakan yang boleh juga. Efektivitasnya itu sekarang bagaimana? Tapi tadi menyebutkan kalau di Kota Bekasi, Pak Sekdinas itu mengatakan sebetulnya standar dikatakan itu banjir mungkin berkurang. Datanya yang ada kan beliau lengkapnya. Yes, itu adalah satu kepuasan sendiri dari masyarakat. Yang penting bagi kita kan sudah tidak ada lagi rakyat yang mengatakan nih mau banjir nih Desember Januari supaya tidak berteriak. Ketika tidak berteriak, upaya pemerintah itu saja
dan ukuran kualitatifnya begitu gitu. Sepanjang kepuasan publik. Jadi soal standar banjir ya itu. Nah, itu sih bagi kita begitu. Tapi saya tetap mengatakan bahwa pekerjaan besar Kementerian PU adalah menanggulangi yang di puncak. Siapa yang mengundi di puncak? Dan pejabat-pejabat tinggi juga yang membuat. Berani nggak kira-kira pemerintah pusat melalui presiden seluruhnya, ayo pergi hengkang semua itu kan sudah ada Pak petipannya, dan itu saya dengar masif terkait Citarum tadi benar-benar dibabat habis Pak. Ya, itu tindakan pemerintah seperti itu. Seharusnya begitu, itu konsisten. Sekarang Pak Wali Kota berani nggak membabat habis daerah resapan itu yang dihuni seperti itu? Itu nggak benar. Artinya apa? Bahwa kebijakan itu pure money kepada rakyat kecil itu pasti biaya berapa saja, berapa itu namanya kepentingan publik. Pak, berikut itu pemerintah ngeluarin biaya berapa saja, yes. Tapi kalau pemerintah masih timbang-timbang, gampang ya Pak. Ya nanti ya jangan sampai kalah dengan para pebisnis menguasai kebijakan pemerintah, kan trennya begitu. Nah, apakah Bekasi bisa bebas dari situ? Baik, jangan minta. Ya gitu ya Pak. Dari saya. Oke, terima kasih Pak Bambang Istianto. Saya ke ini nih ke Bang Wiratma ya, Mas Wiratma. 2020 cukup mencekam Mas ya. Apalagi kebenaran saya tinggalnya bersampingan dengan Kemang Pratama, di mana itu terjadi gelap dan belum pernah terjadi di Kemang 2 itu sampai lantai 1 itu pada ngambang, mobil aja ngambang Mas. Dan saya lihat memang Dinas Penanggulangan Bencana mungkin tidak agak kaget juga Pak dengan kejadian alam yang luar biasa itu. Ke depan ada teknik khusus gitu Pak terkait penanggulangan bencananya. Silakan Pak. Kalau 2020 itu memang kejadian yang sangat-sangat luar biasa ya. Dan semuanya juga agak kaget saat malam tahun baru tiba-tiba diguyur hujan sedemikian besarnya dan dampaknya luar biasa. Yang lucunya Pak, waktu itu kejadiannya malah hujannya nggak begitu amat deras, tapi subuh itu air seperti bah Pak datang ke Bekasi gitu. Jadi ada juga kawan-kawan yang nggak bisa kemana-mana karena akhirnya mereka ngendap di rumah gitu karena tiba-tiba air sangat besar. Nah untuk menghandle itu Pak, ada cara khusus atau teknik khusus Pak? Jadi berkat dari kejadian 2020 memang luar biasa Pak. Di BPBD sendiri pasca 2020 mendapat banyak penguatan Pak. Contohnya peralatan, kita dapat banyak suplai peralatan, pengadaan peralatan, baik itu dari sumbangan dari swasta, jasa maupun pengadaan dari pemerintah, dan juga bantuan dari pemerintah pusat. Sehingga peralatan saat ini sudah cukup memadai. Seperti perahu sekarang kita memiliki lebih dari 40 perahu. Sehingga untuk mengantisipasi kita bisa floating di tempat-tempat yang rawan itu tanpa khawatir kekurangan perahu yang standby di kantor kita. Izin Pak, terkait perahu juga kan kemarin di Kemang 2 itu kan ada aliran air yang berarus. Akhirnya perahu yang biasa nggak bisa Pak, kita harus pinjam TNI waktu itu sama Polri. Apakah sudah disediakan Pak di Kota Bekasi? Kami memiliki perahu LCR ya, berikut mesinnya yang dapat digunakan dengan arus keras ya, arus deras. Namun sudah ada, namun jumlahnya memang tidak banyak, tapi ada. Saat terjadi dapat digunakan dan standby, kondisinya juga siap untuk digunakan. Oke, terima kasih Pak. Ya, jadi pemirsa ya cukup seru juga ya malam hari ini kita mengupas banjir dan mencari sebuah solusi bahwa kebijakan utamanya ada di kepala pemerintahan ya Pak untuk konsistensi terhadap penanganan banjir tersebut, di mana ada titik-titik rendah dan kemudian menangkal dengan
tadi ya Pak, sumur resapan dan menambah folder. Ya semoga kami berharap bahwa saya sebagai warga Kota Bekasi berharap bahwa tidak terjadi lagi banjir besar yang akhirnya membawa bencana kepada semua pihak, di mana roda ekonomi, kesehatan semua terganggu. Saya yakin bahwa tema kita malam hari ini bisa membawa solusi dan didengar oleh para pengambil keputusan Pak, untuk menghandle banjir ini tidak lagi menjadi sebuah bencana yang sangat merugikan. Saya pikir itu tambahannya. Mungkin Bapak-Bapak ada mau menambahkan lagi? Cukup Pak ya? Cukup, oke, terima kasih. Saya sudahi diskusi telusur solusi pada malam hari ini yang bertema solusi banjir di Kota Bekasi. Kita sudah menemukan beberapa clue. Semoga pemirsa juga yang kebenaran warga Bekasi bisa mengaksesnya lewat YouTube, dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih para bapak-bapak narasumber, Bapak Sekdis, Pak Wiratma dari BPBD, dan para pengamat kebijakan Bapak Bambang Estianto. Terima kasih buat kehadirannya Pak. Ke depan mungkin kita akan memanggil Bapak lagi untuk solusi-solusi ya Pak ya. Jadi tujuannya buat solusi-solusi. Selamat malam, terima kasih kepada para pemirsa semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.